Self diagnosis itu membuat keluhan sakit itu malah makin menjadi, bahkan cenderung menjadi kronis. Hanya dengan mencocok-cocokkan apa yang diceritakan oleh keluhan sakitnya teman, tetangga, kemudian apa yang dia baca di internet, kemudian yang dari media sosial, kemudian menyamakan dengan apa yang dia rasakan, kemudian langsung menjatuhkan talak bahwa aku ini sakit ini, tanpa berkonsultasi dengan dokter. Sedangkan sebagian besar sensasi gejala penyakit itu mendekati mirip, tetapi sumbernya dari organ yang berbeda-beda. Penyebabnya berbeda. Jadi ketika orang merasakan lemes itu bisa jadi karena memang kurang tidur, memang perutnya kosong, bisa jadi karena dengan berita buruk, bisa jadi karena tanggal tua. Banyak yang bisa menyebabkan lemas. Tapi orang langsung mendiagnosa bahwa dirinya misalnya anemia, kurang darah, tensi rendah, yang lain-lain. Kemudian misalnya orang sesak, dadanya agak sakit sedikit. Langsung dengan mudahnya mendiagnosis diri sendiri jantung. Sedangkan itu bisa jadi dari perut kenyang, bisa jadi dari karena dengar berita buruk, bisa jadi karena belum beberapa hari, bisa jadi karena memang lambungnya sedang kambuh, bisa jadi karena kurang tidur menyebabkan otot dada dan punggungnya pegel. Tetapi lompatan logika atau jump to conclusion itu langsung timbul dalam diri sendiri orang yang mudah cemas dan mendiagnosis diri sendiri. Ketika orang mulai mendiagnosis diri sendiri, self diagnosis, itu ibarat menancapkan jangkar yang terikat rantai ke kapal dirinya sendiri. Jadi kemana-mana dia bergerak hanya akan berputar-putar di diagnosis yang dia buat sendiri tersebut. Ini namanya anchor bias atau bias jangkar. Ibarat kambing terikat di dalam tali, pada tali yang terikat di patok. Kemana-mana akan berputar di sekitar diagnosis yang dibuat sendiri ini. Apalagi zaman sekarang ketika begitu banyak istilah bertaburan yang terkait dengan kesehatan jiwa atau mental health, itu banyak sekali sekarang orang mudah sekali mengatakan bahwa dirinya itu depresi, anxiety disorder, kemudian fobia, kemudian depresi, distimi, depresi yang berkepanjangan, bipolar, dan lain-lain. Ini membuat perilakunya malah menyamakan dirinya dengan diagnosis yang dia buat sendiri tersebut. Ini tidak baik, karena sisi kejiwaan manusia itu banyak sisi, multifaset. Jadi ketika hanya mencocokkan dengan satu gejala dan kemudian menancapkan diagnosis tersebut, akhirnya perilakunya mendekati berusaha sama dengan diagnosis tersebut. Seperti peran di panggung misalnya. Kan ada peran sebagai antagonis, protagonis, dan lain-lain. Peran ini akan sama terus sampai di akhir. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa melakukan self-diagnosis. Sedangkan kejiwaan kita, kepribadian kita itu banyak sisinya. Ketika orang udah cenderung melakukan self-diagnosis, sisi-sisi baik yang lain itu menjadi tertutup. Hanya akan fokus pada sisi negatif yang membuat dia menancapkan diagnosa tersebut. Saya paling sering mendengar pasien menyatakan dirinya introvert. Introvert itu kan ada kategori-kategori khusus. Sebenarnya kalau dalam diagnosis ilmu jiwa itu sebenarnya banyak aksesnya, makanya disebut diagnosis multi akses. Jadi diagnosis itu sampai panjang kalau psikiater itu. Belum tentu dia itu karena nggak banyak ngomong, terus dia menyatakan dirinya introvert. Padahal mungkin dia nggak pinter ngomong, nggak terbiasa mencurahkan isi hatinya kepada orang kelompok tertentu. Bisa jadi dia nggak bisa ngobrol sama orang muda, tetapi bisa ngobrol baik dengan anak kecil, dengan orang tua. Dan kemudian bahkan dia memiliki kelebihan yang lain, misalnya pintar mengajar atau yang lain. Tetapi ketika terlanjur dia menancapkan diagnosis introvert pada dirinya sendiri, akhirnya dia berlaku seolah-olah sebagai introvert. Jadi tidak harus seperti itu. Sisi kepribadian kita itu banyak sisi bagus,
sisi yang membuat kita bisa happy, tenang, dan damai jikalau kita mau memperhatikan dan tidak tergesa-gesa menancapkan diagnosis sendiri.